Chapter 315. Demon Realm Gate 1. Bellflower, Nayun. Bellflower, ini berarti, kecantikan sejati. Bukankah cantik? Cae Nayun menghela nafas panjang. Kepahitan bangkit dari lubuk hatinya. Kecantikan sejati. Dia tidak berpikir itu cocok untuknya, cangkang kosong yang kehilangan segalanya. Ya, cantik. Cae Nayun ingin mengakhiri pembicaraan. Bellflower, aku ingin anak aku menjadi cantik seperti dia. Namun pesan Bellflower berlanjut. Bellflower, dia mungkin jatuh dan terluka, tapi aku ingin dia mengatasi semuanya pada akhirnya. Hanya dengan melihat pesan-pesan itu menyengat hati Cae Nayun, tetapi dia tidak bisa menemukannya dalam dirinya sendiri untuk berpaling. Dia mendorong rambutnya ke belakang dan menggerutu. Bagaimana cantik itu? Itu tidak tahu kapan harus menyerah. Bellflower, kamu benar. Bagiku, kecantikan sejati tidak lemah atau lemah tapi kuat dan ulet. Pada saat itu, jari-jari Cae Nayun berhenti. Bellflower, menjadi terluka, menyesal, dan berduka tetapi juga menerima rasa sakit dan kesedihan itu sebagai bagian dari dirinya. Bellflower, menerima dirinya sendiri dan berdiri dengan kedua kakinya sebagai pribadi. Suara ibunya, yang sama yang dia ingat dari beberapa tahun yang lalu, tampaknya mengalir ke telinganya melalui pesan-pesan. Bellflower, itulah arti Nayun bagi aku. Petik 2. Aku keluar. Shin Jonghak membaca suasana hati dan pergi. Cae Nayun menyeka air mata yang berkilau di sekitar sini dan mengetik. Aku akan ingat itu. Dia tahu dia berada di dunia palsu, tetapi dia memutuskan untuk percaya. Dia memutuskan untuk mengingat arti namanya dan memegangnya. Selalu. Tentu saja, itu tidak berarti pandangannya tentang kehidupan akan berubah dalam semalam. Ingatannya tentang Kim Ha-jin, kematian Cai Jinyon, dosa Cai Jochul. Sulit untuk menerima semuanya. Dia kemungkinan akan mengulangi keraguan dan pembenarannya. Tetapi dia juga akan berulang kali berpikir tentang arti nama yang dia pelajari hari ini. Dan akhirnya, suatu hari, sebelum kematiannya, itu mungkin benar-benar berubah. Aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Terima kasih. Bellflower, oke. Mari kita bicara nanti. Pangkat-pangkat. Cae Nayun mengakhiri pembicaraan dan mematikan komputernya. Yoyonha kemudian muncul pada waktu yang tepat. Kamu selesai ngobrol? Iya. Cae Nayun bangkit dengan balasan singkat. Yoyonha terkejut ketika dia melihat wajah Cae Nayun dan kemudian tersenyum cerah. Sepertinya kamu menerima nasihat yang bagus. Tidak seperti itu. Petik 2. Cae Nayun menggelengkan kepalanya dan pergi ke ruang tamu bersama Yoyonha. Kawan-kawan berkumpul di dalam ruang keluarga penthouse besar yang dikelilingi oleh dinding kaca. Kenapa kita tidak bisa keluar? Kamu berbohong kepada kami, bukan? Petik 2. Yun Sengah mengeluh kepada Kaita, sementara Kim Suho menyapa Cae Nayun sambil tersenyum. Apakah aku akan berada di sini jika aku berbohong? Tunggu 10 hari. Petik 2. Berjalan melewati Kaita dan Yun Sengah yang berdebat, Cae Nayun duduk di sofa. Angin sepoi-sepoi sejuk bertiup dari jendela yang terbuka, dengan lembut membelai rambutnya. Merasakan suasana damai, Cae Nayun menatap rekan-rekannya. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya. Teman-teman. Mata semua orang tertuju pada Cae Nayun. Cae Nayun menghembuskan napas kecil, seolah sedang berpikir, lalu akhirnya tersenyum indah, seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Aku akan pergi menemui ibu dan opa. D6 hingga keluar. Chok Jungyong pergi bekerja dengan Sak dan Mohawk hal pertama di pagi hari. Dia pergi ke pegunungan, mengetahui bahwa pegunungan tahun 2000-an penuh dengan para ahli tersembunyi. Berulang kali melawan lawan yang kuat. Chok Jungyong menikmati kehidupan sehari-hari yang bahagia, dan itu adalah tugas Sak dan Mohawk untuk menyaksikan kisah-kisah pertempurannya. Di sisi lain, aku memilih gaya hidup yang lebih damai. Ini bunga yang kamu suka. Byul mengangguk dari sampingku. Di tangannya ada 2 bunga kuning. Aku memeriksa nama bunga itu dengan observation and reading. Evening Primrose. Evening Primrose. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tapi Byul hanya memiringkan kepalanya. Dari kelihatannya, dia juga tidak tahu nama bunga itu. Itulah nama bunga ini. Jika kamu tidak tahu sebelumnya, sekarang kamu tahu. Petik 2. Aku menggeliat dan bangkit. Aku bermain bola dengannya selama 1 jam, membacanya dongeng selama 1 jam, dan pergi berburu bunga selama 1 jam. Sudah waktunya untuk pergi makan. Ayo makan malam sekarang. Petik 2. Byul mengangguk sambil menjaga jarak 3 langkah di antara kami. Meskipun dia sama tanpa ekspresi seperti sebelumnya, aku bisa tahu dari 4 hari yang aku habiskan bersamanya bahwa ini adalah reaksinya ketika dia sangat bahagia. Cara sudut mulutnya bergerak sedikit adalah pertanda mudah. Baiklah, ikuti aku. Petik 2. Byul mengangguk tanpa suara dan mengejarku seperti anak itik yang mengikuti ibunya. Sebagai tambahan, aku membeli panti asuhan ini 4 hari yang lalu untuk memenangkan hati Byul. Kaita memberi aku uang untuk itu. Aku tidak tahu bagaimana dia menghasilkan uang, tetapi dia adalah seorang maestro di dunia ini. Tentu saja,
Aku harus berbohong kepada Bill bahwa alasan orang tuanya tiba-tiba menghilang adalah karena mereka menelantarkannya, tetapi Bill tidak mengungkapkan keterkejutan atau kesedihan. Dia bertindak normal meskipun dia harus terluka di dalam. Petik 2. Oh iya, apa makanan favoritmu dari semua yang aku buat sejauh ini? Aku bertanya apa yang dia sukai saat kami berjalan bersama. Dunia virtual ini diciptakan dengan sinergi ekstrim antara hadiah dan stigma Yo Jin Hyuk. Karena kekuatan stigma mewujudkan dunia masa lalu dengan kapsul dan USB sebagai medianya, bos saat ini harus memiliki rasa yang sama dalam makanan seperti bos muda. Petik 2. Tetapi Bill tidak mengatakan apa-apa. Semacam spaghetti, perut babi. Petik 2. Dia tidak menjawab, tidak peduli berapa kali aku bertanya. Ayam, pizza, permen, pangsit. Namun, dia berhenti ketika dia mendengar kata-kata, kue. Pangsit. Petik 2. Dia menatapku diam-diam. Melihat matanya yang berbinar, aku tersenyum. Itu tidak terduga. Memikirkannya sekarang, aku tidak pernah membuat kue bos. Sempurna, mari kita pergi dengan pangsit. Petik 2. Bill mengangguk dan bahkan berjalan di depanku dengan penuh semangat. Bocah yang selalu mengikutiku dari jarak beberapa langkah sekarang melompat ke dapur. Petik 2. PF. Aku tertawa dan mengejar Bill. D2 hingga keluar. Chae Nayun tiba di Hanok, rumah tradisional Korea, di pinggiran Seoul. Itu adalah rumah yang sama yang dia tinggali sejak dia masih kecil. Dia berjalan ke gerbang depan dengan gembira. Chae Family Hanok. Papan nama yang ditulis dalam huruf Cina tampak sedikit lebih usang daripada yang diingatnya. Sambil tersenyum, dia berdiri di depan gerbang. Pada saat itu, sebuah suara mengalir ke telinganya. Hei, jangan biarkan dirimu ketahuan dan lari saja. Mereka akan menangkap kamu dan membawa kamu pergi jika kamu bertindak mencurigakan. Kamu tahu waktu mereka berjalan-jalan, jadi bertujuan untuk itu. Itu suara Kaita. Chae Nayun berjalan pergi dari Hanok dan menuju ke jalur terdekat. Rumput, bunga, gunung, dan sungai. Jejak itu penuh dengan keindahan alam. Chae Nayun duduk di bangku terdekat. Dia tahu jalan yang pasti akan ditempuh ibunya dalam perjalanan hariannya melewati jalan setapak. Wah, gelombang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasakan energi spiritual di sekitarnya. Setelah sekitar 20 menit menunggu, suara Kaita terdengar. Dia keluar. Chae Jinyon bersamanya. Chae Nayun langsung tegang karena gugup. Sekitar 3 menit kemudian, seorang wanita dan seorang anak lelaki muncul di jalan setapak bersama-sama. Petik 2 tanda seru petik 2. Chae Nayun melonjak dan mengulangi kalimat yang dia persiapkan sebelumnya. Oh, bukankah itu Bellflower Nim? Wow, kebetulan sekali, aku juga sering datang ke sini. Petik 2. Dia mempraktikkan dialog lagi, berusaha membuat dirinya terdengar dan terlihat sealami mungkin. Ini dia. Jangan takut. Jangan takut. Inilah orang-orang yang menjadi bekas luka di hati kamu karena kamu sangat mencintai mereka. Berjalan ke arah mereka perlahan. Dengan keberanian, Chae Nayun melangkah maju. 15 menit sebelum keluar. Langit gelap. Aku sedang duduk di kursi, menatap Bill yang sedang tidur di tempat tidur. Dia tidak makan apa-apa selain kue selama seminggu terakhir dan mulai berbau seperti itu juga. Sayang sekali. Aku tinggal bersama Bill selama seminggu. Meskipun Chok Jung-yong dan Kaita mampir untuk melihat wajahnya, Bill menghabiskan sebagian besar waktunya bersamaku. Tapi seminggu terlalu singkat, dan dia tidak pernah sekalipun menunjukkan padaku senyumnya. Ada 10 menit tersisa sampai lockout. Realitas maya dengan dimatikan dalam 10 menit. Itulah satu hal yang aku sesali, tetapi waktu aku di sini tidak ada artinya. Lagi pula, aku harus mempelajari masa lalu bos dan mencari tahu makanan apa yang dia sukai. Sudah cukup. Petik 2. Bill. Aku tersenyum dan meletakkan tangan aku di dahi Bill. Itu tidak dingin tapi hangat. 7 menit sampai keluar. Aku mematikan sistem peringatan sejenak. Kemudian, untuk sisa waktu, aku menatap Bill. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Waktu mengalir tanpa henti. 4 menit, 5 menit, 6 menit. Aku menenangkan kepahitan di sudut hatiku. Kemudian, pada menit terakhir. Sampai jumpa besok. Aku mengucapkan selamat tinggal. Realitas virtual sekarang akan berhenti. Lockout paksa sekarang akan dimulai. Wowong. Kapsul dibuka dengan dengungan, dan aku segera melihat jam. Jam 10 kurang 15 malam. Sekitar 3 jam telah berlalu di dunia nyata. Itu adalah pengalaman yang benar-benar misterius. Beberapa menghabiskan 3 atau 4 tahun di dunia virtual tetapi hanya 3 jam telah berlalu di dunia nyata. Petik 2. Bagaimanapun, aku membuang perasaan pening di hatiku dan keluar ke lorong ruang kapsul. Wong. Aku bisa mendengar kapsul lain terbuka secara bersamaan. Aku mempercepat langkahku dan berdiri di pintu keluar kapsul The Mars. Kamu pergi sekarang. Tepat saat aku hendak meraih gagang pintu dan berlari, suara Yo Yeon-ha terdengar. Aku menoleh ke samping dan menatapnya. Petik 2. Kamu tahu aku ada di sini.
Aku sangat curiga ketika melihat anggota Chameleon Troupe di dunia virtual. Aku melihat. Aku punya firasat yang baik tentang apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, itu adalah perjalanan penyembuhan yang bagus untuk kami. Yoyonha meregang sambil menyeringai. Aku memandangnya dengan aneh. Penyembuhan. Iya, bagi aku tidak perlu bekerja selama 2 bulan. Adapun Nayun, petik 2. Yoyonha berhenti dan melirik ke belakang. Belum ada yang meninggalkan ruang kapsul. Dia bertemu ibu dan kakak laki-lakinya. Petik 2. Semuanya berkat kamu. Yoyonha berbicara dengan lembut dan meletakkan tangannya di pundakku. Kamu bisa pergi. Sepertinya yang lain akan segera keluar. Petik 2. Yoyonha membukakan pintu untukku. Aku menatapnya sejenak, lalu pergi. Paris Plaza Mars memenuhi pandangan aku. Festival di Paris belum berakhir, tetapi hanya ada satu hal yang ingin aku lakukan sekarang. Aku menyalakan jam tangan pintar aku dan menelepon bos. Ada apa? Bos segera mengangkatnya. Aku menenangkan hatiku sebelum membuka mulut. Petik 2. Bos, apakah kamu juga di Paris? Aku. Kalau begitu tunggu aku. Aku akan ada di sana. Petik 2. Sekarang, apa? Aku menutup telepon dan menemukan bos bersama Spartan. Dia sedang makan kue ikan di warung jalan. Aku pertama kali berlari ke sebuah toko bunga dan bertanya kepada pemiliknya apakah dia punya evening primrose. Pemiliknya mengangguk dan menunjuk ke karangan bunga. Aku segera melemparkan uang kepada pemiliknya dan pergi dengan buket bunga kuning. Segera, aku tiba di gang yang dipenuhi kios-kios di jalan. Aku melihat bos mengunyah kue ikan dan memanggilnya dengan senyum cerah. Bos. Bos berbalik dan memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa tiba-tiba? Petik 2. Aku menginjak ke arahnya dan menyerahkan buket bunga. Mata bos melebar dan tanda tanya muncul di atas kepalanya. Apa ini? Hadiah. Aku mendorong buket itu ke tangannya. Bos mengerutkan alisnya sebelum mengangguk dan memandangi bunga-bunga. Saat itu, bahunya gemetar samar. Aku menatapnya lekat-lekat dan bergumam. Mereka menyebut primrose malam. Itu nama yang indah, bukan? Petik 2. Petik 2. Bos menatapku. Bingung, dia mengedipkan matanya berulang kali. Melihatnya, tubuh aku bergerak sendiri. Aku menariknya ke pelukanku. Jubah kami menyentuh, dan dahi bos mencapai dadaku. Aliran waktu melambat, seperti bullet time diaktifkan sendiri. Bos berdiri beku seperti patung. Aku membenamkan wajahku di bahunya dan berbisik pelan. Petik 2. Aku ingin melihatmu. Prancis, Paris. Babak ketiga pemilihan untuk gerbang kemuliaan berlangsung tanpa masalah. Sebanyak 1.000 orang akan dipilih. Setelah putaran keempat dan terakhir berakhir, 200 orang akan dipilih di antara 1.000 untuk memasuki gerbang alam iblis. Perpisahan segera. Bel bergumam di atas menara Eiffel. Ya, jawab Jin Sahyuk, mengambang di udara di sebelahnya. Jangan biarkan perasaan pribadi kamu mengaburkan penilaian kamu. Jangan ragu. Jangan lewatkan kesempatan. Petik 2. Kali ini, Jin Sahyuk tidak membalas Bel. Biasanya, dia akan mengatakan sesuatu seperti, aku akan membunuhmu bahkan sebelum kamu punya kesempatan untuk bangkit kembali. Tapi sekarang, benar-benar di depannya, dia agak pahit dan sedih. Meyakinkan Rumi untukku juga. Tetapi Bel tenang dan tenang, seperti biasa. Dia tidak ragu-ragu dan tidak menyesal. Petik 2. Jin Sahyuk mengangguk tanpa suara. Baik, lalu aku akan bertemu denganmu minggu depan. Petik 2. Tek. Bel mengetuk bahu Jin Sahyuk beberapa kali sebelum berubah menjadi gas dan menghilang. Bagian atas menara Eiffel menjadi sunyi. Ditinggal sendirian, Jin Sahyuk menghela nafas panjang. Segera, Baal akan turun dari gerbang alam iblis. Dia akan bisa kembali ke Akatrina. Bukankah itu akhir yang dia inginkan? Petik 2. Jadi dari mana datangnya kepahitan ini? Tidak dapat menemukan jawabannya, Jin Sahyuk membuat portal dan meninggalkan Paris.